siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi yaitu tentang narkotika dan obat-obatan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan data diri pribadi saya. Nama saya Muhammad Ramli, pangkat Ibda, jabatan Kasat Reserse Narkoba, Polres Teluk Pondama. Istri namanya Nuraini, anak saya 5, laki-laki 3, perempuan 2. Sudah menyelesaikan pendidikannya di SMP Negeri Kosior di sini. Satu polwan, sukses, yang satunya sarjana perikanan. Mudah-mudahan siswa-siswi yang ada di sini bisa mengikuti jejak anak saya yang sudah menamatkan pendidikannya di SMP negeri ini, bahkan lebih dari itu. Baik, kita masuki materi tentang narkotika dan obat-obatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan obat-obatan. Apa itu narkotika? Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. 2. Menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. 3. Menimbulkan ketergantungan. Apabila dikonsumsi secara terus-menerus maka mengakibatkan ketergantungan, artinya sulit untuk terhindar daripada narkotika dan obat-obatan apabila sudah ketergantungan. Bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap kondisi fisik akibat saat itu sendiri. A. Gangguan mental organik yang terjadi efek dan akibat langsung saat terhadap susunan saraf pusat seperti intoxikasi atau teler dan gejala putus saat obat atau sakau. B. Komplikasi atau penyakit medik opioida, heroin, kutau. Sistem pernapasan paru terjadi pada 80% pengguna seperti bronchopneumonia, udema paru dengan angka kematian 24-40%. Sistem kardiovaskuler jantung dapat terjadi infeksi bakteri akibat penyuntikan dan kematiannya sampai 40%. Hati leher sering terjadi hepatitis. C. 60-80% yang ditularkan melalui jarum suntik, hubungan seks, dan ibu hamil menular pada bayinya. Komplikasi dan kehamilan. Dalam kehamilan, ibu anemia, infeksi vagina, hepatitis, radang paru, infeksi HIV, AIDS, dan lain-lain. Janin pertumbuhan terhambat, lahir prematur, berat badan rendah, kelainan paru. Kandungan, abortus, keracunan kehamilan, kelainan plasenta, bayi lahir mati. Penyakit menular seksual, HIV, AIDS dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan dengan penggunaan jarum suntik. Saat ini risiko tertular HIV, AIDS pada pengguna opiat cukup tinggi, yaitu 30%. Organ seks pria dapat timbul kelainan seperti impotensi dan kemandulan. Kelainan kulit pada pengguna dengan jarum suntik bekas suntikan berwarna hitam atau coklat. Dampak negatif opium, morfin, heroin, kokain terhadap kesehatan. Gangguan pernapasan atau jantung, pusing, mual, muntah, sukar tidur, abses kulit, diare, kejang-kejang. Penggunaan secara tiba-tiba menimbulkan depresi sedih, takut, bingung, panik, putus asa, sangat lelah,
keluar cairan dari semua lubang withdrawal syndrome, akhirnya mati. Narkotika dibagi dalam 3 golongan. Golongan 1, contoh heroin, putau, ganja, kokain, opium, candu. Golongan 2, contoh morfin, betadine. Golongan 3, contoh kodein, etil, morfin. Undang-undang narkotika melarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman papaver, koka atau ganja, memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika, memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara, jual beli, menerima, menukar narkotika, menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain, menggunakan bagi diri sendiri. Tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. 1. Menanam, denda 250 juta atau penjara 10 tahun. 2. Memiliki. 1. Denda 500 juta atau penjara 10 tahun. 2. Denda 250 juta atau penjara 7 tahun. 3. Denda 100 juta atau penjara 5 tahun. 3. Produksi. 1. Rumawi, denda 1 miliar atau penjara seumur hidup. 2. Rumawi, denda 500 juta atau penjara 15 tahun. 3. Rumawi, denda 200 juta atau penjara 7 tahun. 4. Mengirim. 1. Rumawi, denda 750 juta atau penjara 15 tahun. 2. Rumawi, denda 500 juta atau penjara 10 tahun. 3. Rumawi, denda 200 juta atau penjara 7 tahun. Narkotika. Jual beli, menawarkan untuk dijual. 1. Denda 750 juta atau penjara 15 tahun. 2. Denda 500 juta atau penjara 10 tahun. 3. Denda 250 juta atau penjara 7 tahun. Memberikan kepada orang lain. 1. Penjara 4 tahun. 2. Penjara 2 tahun. 3. Penjara 1 tahun. Menggunakan bagi diri sendiri. Keluarga tidak cukup umur 6 bulan sampai 1 juta. Pecandu 6 bulan sampai 2 juta. Keluarga tidak melapor 3 bulan atau denda 1 juta. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memiliki pidana 4 sampai 5 tahun, denda 750 juta. Produksi pidana 4 sampai 15 tahun, denda 750 juta. Pengedar terorganisir, pidana mati atau seumur hidup. Menyerahkan, penyerah dan penerima pidana 3 tahun, denda 600 juta. Tidak melapor atau mengetahui tapi tidak melapor, hukumannya 1 tahun, denda 20 juta. Jadi siswa-siswi sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Faktor pendorong penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, ingin tahu atau coba-coba, ingin diakui, atau seolah-olah karena masih muda selalu berpikir bahwa saya ini yang diakui di antara teman-teman. Kemudian labil ini gampang terpengaruh. Artinya apabila ada ketemu temannya kemudian menawarkan untuk digunakan atau dipakai, maka ini kadang-kadang banyak yang terjadi ini. Labil artinya tidak menunjukkan kedewasaan di dalam
uh, berteman ataupun bersosialisasi. Kemudian selanjutnya ingin menunjukkan kedewasaan. Menunjukkan kedewasaan ini bukan berarti kita harus mengkonsumsi narkoba. Menunjukkan kedewasaan banyak jalan yang positif. Kalau yang negatif yaitu larinya ke narkoba. Banyak kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kedewasaan. Misalnya olahraga. Dengan berolahraga banyak peluang untuk mencapai prestasi. Kemudian lari dari persoalan. Ini lari dari persoalan maksudnya dia begini. Apabila ada persoalan yang dihadapi yang bersangkutan, maka kadang larinya ke narkotika. Ini yang sangat didominan kadang-kadang remaja-remaja. Mudah-mudahan di sekolah ini tidak terjadi hal seperti itu. Kemudian protes terhadap lingkungan. Maksudnya begini, apabila terjadi sesuatu di dalam lingkungan yang tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan, kadang protes tapi larinya ke narkotika karena tidak mampu untuk mengatasi sehingga pelariannya ke narkotika. Kemudian menarik perhatian orang lain. Ini kadang-kadang terjadi pada remaja-remaja. Mudah-mudahan di siswi SMP negeri di Wasir ini tidak terjadi hal yang demikian. Hindari apabila ada yang berperilaku demikian. Kemudian broken home artinya kadang-kadang masalah terjadi dalam keluarga, tetapi karena tidak bisa mengatasi sehingga larinya ke narkotika. Ini salah satu hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian selanjutnya ada kesempatan. Maksudnya dia begini, ada temannya, kemudian ada kesempatan, kemudian lalu mencoba-coba. Ini juga sangat didominasi bagi remaja-remaja. Kemudian salah pergaulan. Nah, ini masalah pergaulan yang perlu disikapi dan dicermati. Memilih teman atau pergaulan harus betul-betul selektif. Karena kalau tidak, maka kita akan terjerumus kepada obat-obatan atau narkotika. Untuk itu, harapan kami ke depan, mari kita bekerja sama untuk mengatasi narkotika apabila ada di lingkungan sekolah ini. Tanda-tanda kena nafsan, maksudnya yang narkotika tadi. Fisik berubah, kurus, nafsu makan kurang, suhu badan tidak beraturan, pupil mata mengecil, kemudian perubahan pola tidur. Jadi kalau tidur ini gelisah pada saat dia menjelang tidur atau tengah malam susah tidur karena faktor obat tersebut. Kemudian perubahan emosi. Nah ini perubahan emosi ini maksudnya dia begini. Kadang manusia itu diberi akal pikiran yang memang sudah ditakdirkan, misalnya dia orangnya penyabar, tetapi karena mengkonsumsi obat ini sehingga terjadi perubahan emosi, cepat tersinggung, kemudian marah yang tanpa sebab. Itu yang dimaksudkan perubahan emosi. Kemudian suka berbohong, bokeh, bolos, membangkang. Ini juga yang diakibatkan oleh narkotika tersebut. Yang padahal anak ini yang tadinya itu orangnya penyabar, pendiam, sopan santun bagus, kemudian etika bagus, kemudian taat beribadah, tetapi karena sudah terpengaruh atau
terbawa oleh pengaruh obat tersebut sehingga berubah sikap dan perilakunya. Kemudian suka melamun, menyendiri. Nah ini, apabila orang yang sudah kecanduan narkotika tersebut, perubahannya terlalu signifikan, suka melamun, menyendiri. Kemudian mentalnya terganggu. Dari 6 poin tersebut di atas, tanda-tanda apabila kita menemui di lingkungan sekolah anak-anak kita, maka segeralah Pak Guru untuk memberikan bimbingan, kemudian cara-cara agar anak tersebut bisa berubah dan kembali ke sikap dan perilaku anak yang bersangkutan. Kemudian bahaya penyalahgunaan narkotika. 1. Terhadap kondisi fisik, gangguan mental organik, komplikasi atau kerusakan organ tubuh. 2. Terhadap kehidupan mental emosional, ketergantungan, homicide atau tindakan pembenaran, percobaan bunuh diri, depresi, gila atau skizofrenia. Terhadap kehidupan sosial, siswa-siswi SMP Negeri Wasior yang saya cintai dan saya banggakan, saya berpesan kepada siswa dan seluruh guru yang ada di sini, marilah kita bekerja sama memberantas peredaran narkotika untuk masa depan siswi SMP Negeri Wasior ini, sehingga ke depan dapat menggapai cita-citanya, kemudian dapat bersekolah yang lebih tinggi, dapat berguna bagi orang tua, keluarga, bangsa dan negara, serta agama yang siswa-siswi anut. Demikian untuk orang tua siswi, mari kita bekerja sama untuk memberantas narkotika ini, sehingga siswa-siswi dapat terhindar atau terbebas daripada penggunaan dan penyalahgunaan narkotika di SMP Negeri Wasior ini. Mudah-mudahan ke depan kita punya siswa-siswi ini dapat belajar dengan baik, kemudian berprestasi yang jauh lebih hebat, lebih tinggi. Ya, kami mendoakan semoga ada yang jadi polisi, tentara, dan kemudian bahkan bupati sekalipun. Saya mendoakan mudah-mudahan dapat tercapai. Amin. Sekian. Salam. Om Santi Santi Om Nami Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.